Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, kita absen ya. Amelia, Asih, Astrid, Hadir. Aziz, Bella, Hadir, Bu. Siti. Materi kita pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Hari ini kita mulai membahas, kemarin sudah membahas tentang makna beriman kepada kitab Allah ya. Ada berapa jumlah kitab Allah yang wajib kita percayai? Ada. Siapa yang bisa menyebutkan macam kitab Allah tadi? Silakan. Yang pertama itu kitab Taurat, yang kedua itu kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, yang keempat kitab Al-Quran. Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh temannya tadi apa namanya materi yang telah kita tahu sampai minggu kemarin. Hari ini kita membahas tentang ajaran pokok kitab-kitab Allah, yang mana di sini kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui ada 4 macam ya. Yang pertama adalah Taurat, kedua adalah Zabur, ketiga Injil, dan keempat Al-Quran. Yang mana isi pokok atau ajaran yang terkandung dari masing-masing kitab Allah antara lain adalah kitab Taurat. Coba lihat di sini, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Di sini sudah dijelaskan Alkitab Musa Anbiya wal yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab Taurat kepada Musa. Di situ sedangkan isi kandungannya adalah isi pokok ajaran dalam kitab Taurat. Yang pertama adalah mengakui keesaan Allah. Coba lihat di sini. Yang kedua adalah larangan, ya, larangan menyembah patung dan berhala, karena Allah tidak dapat diserupai dengan makhluk-makhluknya. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, larangan menyebut Allah dengan sia-sia. Yang keempat adalah memuliakan hari Sabtu. Ya, hari Sabtu. Jadi kalau nggak pergi ke gereja ya. Terus yang keberapa? Kelima, menghormati ayah dan ibu. Jadi menghormati ayah dan ibu bukan hanya orang Islam saja, tapi di dalam kitab Zabur sudah tertera. Surat Zabur apa itu? Taurat. Jadi dalam kitab Taurat sudah tertera bahwa kita disuruh untuk menghormati ayah dan ibu. Selain dari itu juga ajaran pokoknya adalah dilarang membunuh sesama manusia. Jadi menghilangkan nyawa sesama manusia adalah dilarang keras, baik dari zaman Nabi Musa sampai pun pada zaman Nabi Muhammad. Sangat dilarang keras ya. Terus yang selanjutnya adalah larangan berbuat zina. Berarti dari zaman dulu kan tidak boleh berbuat zina. Bukan sekarang bukan sekarang. Untuk dilarang berzina adalah dari zaman Nabi Musa sudah ada larangan berbuat zina. Yang kedelapan adalah larangan mencuri. Jadi itu ajaran pokoknya hampir sama dengan pokok ajaran Islam. Yang ke-9, larangan menjadi saksi yang berdusta. Jadi tidak boleh kalau berdusta menjadi saksi yang tidak baik. Ya, sekarang sudah banyak terbukti, tahan dapat sogokan, dapat uang yang banyak menjadi saksi yang palsu. Tidak boleh berdosa. Yang terakhir adalah larangan memiliki keinginan untuk
kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atau sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Nabi Daud. Di sini sudah jelas bahwa ada beberapa ajaran pokok dalam kitab Zabur. Yang pertama adalah terdapat 150 nyanyian yang terkumpul dalam kitab ini, berkisah tentang seluruh peristiwa pengalaman Nabi Daud. Jadi di sini sukacitanya ada terdapat nyanyian tersebut. Kitab Zabur itu sendiri sama sekali tidak mengandung hukum-hukum atau syariat peraturan agama. Ya, di situ peraturan yang oleh Nabi Muhammad. Adapun kitab kitab ajaran pokok kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang mana dijelaskan dalam kitab ini, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatkannya dengan Roh Kudus, yang itu adalah isi dalam kitab dan Nabi. Yang mana isi pokoknya? Yang pertama, agar menjauhkan diri dari sifat tamak dan rakus. Jadi dalam kitab Injil pun ada penjelasan tidak boleh tamak dan rakus. Jadi kalau selama ini ada tamak dan rakus apa? Karena sudah Injil pun saja sudah dilarang. Yang kedua, isi pokoknya menjelaskan bahwa Tuhan akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad yang mana dilihat dalam kitab Injil yang bernagas, namun susah untuk mencari Injil yang bernagas saat ini, ya, karena Injil bernagas sudah dihapus oleh Astur, ya, sudah dihapus oleh Astur yang berkuasa di abad 20-an. Sehingga yang ketiga adanya pemerintah untuk kembali mengesahkan Allah. Jadi di sini dia tegaskan untuk mengesahkan Allah. Sedangkan yang terakhir adalah pokok kitab ini adalah menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat, yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi ini sudah menghapus yang ada hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat, maka sudah diatur dalam kitab Injil. Terus ya, selanjutnya adalah kitab Allah yang terakhir adalah Al-Quran, yang mana dalam isi kandungnya Al-Quran itu isi pokoknya terdapat dalam surat Al-Fatihah dan Anas. Isi Al-Quran yaitu Qur'an, Allah, Uluhiyah Allah, dan Uluhiyah Allah. Apa sih Mulkiyah? Mulkiyah Allah adalah kerajaan Allah. Ya, di sini sudah dijelaskan dalam surah Al-Fatihah dan Anas. Sedangkan yang kedua adalah Uluhiyah Allah. Uluhiyah Allah adalah hamba Allah. Termasuk pada diri kita adalah salah satu adalah hamba Allah. Yang selanjutnya adalah rububiyah. Rububiyah Allah adalah aturan Allah. Di sinilah banyak sekali ajaran pokok yang ada dalam rububiyah ini adalah dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah akidah. Ya, coba kalian perhatikan. Akidah adalah ajaran tentang keyakinan untuk mempercayai adanya Allah. Di sini sudah jelaskan bahwa kita yakin bahwa adanya Allah, adanya malaikat Allah, adanya kitab-kitab Allah, dan ada juga kita yakin ada rasul-rasul Allah, dan juga kita harus yakin ada hari akhir dan takdir, qadar dan qadar.
Paham ya sampai di sini? Adapun materi yang selanjutnya mengenai rububiyah adalah yang kedua adalah ibadah. Ibadah di sini yaitu mengajarkan untuk melaksanakan cara-cara beribadah kepada Allah. Beribadah kepada mana? Sholat, puasa, zakat. Di sini terdapat dalam rububiyah yang kedua yaitu ibadah. Mencari ilmu ibadah ada? Jadi bagi orang yang tidak mau mencari ilmu berarti dia tidak mencintai mentaati Allah. Tidak yakin karena Allah ini adalah salah satu rububiyah, yang kedua adalah ibadah, mencari ilmu. Kalau di dalam Islam semua perilaku kita adalah salah satunya ibadah. Ada kan namanya makan minum adalah ibadah. Ini ibadah itu ibadah. Ada lagunya bagi yang beriman semuanya ibadah. Tidur ibadah, makan ibadah. Dan sebagainya sudah diaturkan di dalam Al-Quran. Bagaimana cara makan yang baik? Dengan berdoa, mencuci tangan, itu adalah bernilai ibadah. Ini banyak sekali rububiyah yang kedua ini. Yang selanjutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah adapun dari yang mana di situ menjelaskan adalah untuk berperilaku atau berbuat baik kepada Allah maupun kepada manusia. Nah, ini termasuk kalau yang tadi guru ngajak berbuat baik, tapi dia menolak. Apakah dia telah termasuk ahli penerima? Tidak. Dia diajak berbuat baik tidak mau. Oke, jadi membuat guru emosi. Itu salah satunya contoh. Alaqul kalimah adalah kita menghargai sesama manusia, itu salah satunya. Ya, kita berbuat baik kepada Allah dan kepada sesama manusia. Karena kita antara manusia dengan antara hubungan Allah dengan manusia harus seimbang. Ya, paham ya? Yang selanjutnya adalah tarikh. Tarikh ini adalah cerita tentang sejarah umat terdahulu agar dapat diambil pelajaran bagi umat yang sesudahnya. Banyak cerita bagaimana para nabi dulu, para tabi'in dulu, sahabat dulu, bagaimana etikanya dengan sesama. Kita ambil pertauladan kepada yang ada pada diri mereka. Nabi dulu sangat berbuat keras kepada orang. Tidak ada. Berbicara kabar tidak ada. Bahkan dihina pun Nabi tidak pernah membalas. Itu patut kita teladani sejarah-sejarah yang telah dahulu. Yang kelima, yang terakhir, ya. Tadi yang tarikh adalah cerita mengenai sejarah. Yang kelima adalah muamalah. Muamalah di sini banyak sekali. Di sini tentang muamalah dia mengajarkan untuk mengajarkan hubungan sesama manusia baik keluarga maupun tetangga dan masyarakat. Muamalah ini termasuk perdagangan, ya. Jadi di situ ada hubungan antara manusia dengan manusia sesama manusia. Lalu ada pedagang dengan pembeli, tak salah. Begitu juga yang lainnya harus ada saling saling berkaitan satu sama lain. Jadi dari sini sudah Ibu jelaskan ajaran pokok keempat materi BK tadi. Maka sampai di sini boleh Ibu ini perlu kamu pahami, dan nanti Ibu akan kasih timbal balik kepada kalian siapa yang bisa menjelaskan terlebih dahulu, menjelas ulang apa yang baik dijelaskan tadi, ya. Paham? Sampai sini yang mau bertanya silakan. Paham sampai sini, Nak? Paham. Jadi di sini sudah akan kenalkan ada 4 macam ajaran pokok kitab-kitab Allah. Ada yang bisa menjelaskan? Ada berapa dulu? Terlebih dulu sifat-sifat Allah tadi. Yang pertama adalah Taurat, Zabur,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Putra. Pertanyaan saya di sini ingin menyampaikan isi pokok kitab Zabur. Isi pokok kitab Zabur adalah sebagai berikut. 1. Pujian dan penghormatan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala beserta sifat-sifatnya. 2. Nasihat-nasihat kebaikan. 3. Kisah para nabi dan rasul yang akan datang. 4. Kisah tentang umat atau kaum terdahulu. 5. Ungkapan hidup Nabi Daud alaihissalam. Sekian, terima kasih. Selanjutnya yaitu ajaran pokok kitab Injil. Siapa yang bisa menyampaikannya? Ya, silakan. Isi pokok-pokok ajaran kitab Injil yaitu perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, dan menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad. Ya. Yang terakhir, ajaran pokok kitab Al-Quran. Ya, silakan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazim. Di sini saya akan menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari sebagai berikut. 1. Akidah. Akidah adalah keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. 2. Ibadah. Ibadah merupakan bentuk kepatuhan dan ketundukan yang ditimbulkan oleh perasaan yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 3. Akhlak. Akhlak merupakan ajaran untuk berperilaku baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan sesama kita. 4. Hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah dan ketentuan dari umat manusia, tujuannya untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar adil, teratur, tentram, dan sejahtera. 5. Ilmu pengetahuan. Isi kandungan Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Banyak ayat yang memberikan isyarat ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat potensial untuk dikembangkan bagi kehidupan manusia. Sekian, terima kasih. Jelaskan dari temannya keempat ajaran pokok kitab Allah. Nah, sampai ke sini ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita pada hari ini. Silakan. Baiklah, dan saya akan menyimpulkan materi dari keempat ajaran pokok kitab tersebut, yaitu sama menyuruh kita untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh kita untuk berbuat baik kepada Allah dan sesama manusia. Ya. Alhamdulillah, tadi telah disampaikan kesimpulan dari teman kalian bahwa ajaran pokok yang ada dalam kitab-kitab Allah, salah satunya kita disuruh untuk mengesahkan Allah. Dan juga kita dianjurkan, disuruhkan, bahkan wajib untuk taat dan patuh kepada Allah dan berbuat baik sesama manusia. Sampai di sini, baik kita tutup materi kita pada hari ini kita dengan menutup baca